Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Juli Sastra. Kali ini kita akan membuat video promosi sederhana menggunakan template video. Aplikasi yang kita gunakan adalah KineMaster. Silakan teman-teman install masing-masing aplikasi KineMasternya dan langsung saja kita masuk ke aplikasi KineMaster. Nah, ini dia tampilan KineMaster. Lalu selanjutnya kita klik tanda plus dan kita pilih ukurannya. Di sini saya pakai ukuran 1:1. Nah, seperti ini. Ini adalah lembar kerja kita. Jadi disinilah nanti kita akan mengedit atau membuat video dengan kreasi kita ya. Langsung saja kita masukkan template yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kita klik bagian media. Nah, lalu kita masukkan templatenya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik dulu checklist untuk kembali ke lembar kerja kita yang tadi. Nah, seperti ini dia. Dan selanjutnya kita klik templatenya. Nah, dia akan muncul bagian kuning seperti ini. Bagian inilah disebut namanya bar. Jadi di bagian ini kita mengatur durasi dari video yang akan kita buat. Baik itu dari objeknya ataupun dari musiknya atau lagunya nanti. Jadi kita mengaturnya itu dari bagian sini. Nah, baik itu dari durasinya, dari transisinya, nanti kita mengaturnya dari bagian sini. Kita klik-klik di bagian sini. Nah, ini kalau kita mau memperpendek durasinya, ini kita perpanjang. Nah, seperti ini. Kalau dia sudah mentok, dia sudah nggak bisa dipanjangin lagi, artinya dia sudah mentok dan sudah full ya. Jadi cukup sampai di situ saja durasinya. Kenapa nggak bisa? Karena ini template. Jadi template itu memang ada batas-batas untuk durasinya masing-masing gitu ya. Nah, dia udah nggak bisa dipanjangin lagi. Nah, baik, selanjutnya kita klik checklist lagi untuk masuk ke lembar kerja yang tadi. Nah, lalu kita masukkan objek atau produk yang mau kita masukkan ke dalam video kita. Di sini kita bukan klik media, tapi kita klik lapisan. Karena kita akan meletakkan objek kita itu di atas template atau di atas latar. Jadi kita klik lapisan. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih media. Dan kita masukkan produk atau objek yang akan kita masukkan ke dalam video kita. Nah, saya pakai produk Boss Lemon ya, seperti ini. Lalu kita atur posisi si produk ini gitu. Kita mau meletakkannya itu di bagian yang mana dari bar-barnya ini gitu. Maksudnya kita letakkan si produknya ini di menit keberapa. Nah, cara kita meletakkannya itu, cara kita mengaturnya seperti yang saya bilang tadi. Kita geser dari barnya. Nah, seperti ini. Ini kita geser. Tentunya kita cocokkan dengan si latarnya. Seperti ini misalnya ya. Tuh kelihatan ya, kita geser dia, kelihatan dia posisinya tuh ada di mana gitu. Jadi kita harus sesuaikan posisi produknya dengan si latarnya itu gitu.
Nah, misalnya seperti ini. Ini si produknya itu berada letaknya itu di transisi. Transisi itu adalah perpindahan dari satu latar atau dari satu motif ke motif yang lain untuk latarnya gitu ya. Kelihatan dia ini produknya ada di bagian transisi. Nah, itu jangan seperti itu. Kalau kita buat seperti ini, coba teman-teman lihat kan kurang menarik ya untuk produknya diletakkan di bagian transisi. Nah, kita geser dia. Letakkan posisinya jangan sampai di bagian transisinya. Nah, seperti ini kan lebih bagus daripada tadi di bagian transisinya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kalau teman-teman mau mengatur pergerakan dari produknya, mau pergerakan masuknya atau pergerakan keluarnya, bisa kita atur dari pilihan animasi masuk atau animasi keluar. Caranya kita klik produknya sehingga muncul bagian warna kuning. Dan kita klik di bagian menunya ada animasi masuk, keseluruhan, keluar. Nah, kita pakai yang animasi masuk dan keluar saja. Nah, ini ada pilihannya. Tuh, kelihatan ya efeknya. Nah, kalau untuk yang animasinya ini, terserah teman-teman bebas mau pakai yang mana animasinya. Entah itu yang masuknya, yang keluarnya bebas mau yang mana. Nah, misalnya seperti ini kan. Lalu setelah kita memilih efeknya, kembali kita klik lagi checklist untuk memulai pengeditan yang baru gitu. Kita kan sudah mengedit, sudah memasukkan objeknya tadi, lengkap dengan posisinya sudah kita atur, animasinya sudah kita atur, animasi masuknya sudah kita atur. Lalu kita klik lagi checklist. Nah, seperti ini agar dia kembali ke lembar kerja yang awal. Dan ini kita memulai lagi memasukkan produk atau objek yang baru dalam video kita. Coba kita mainkan dulu. Nah, sudah kelihatan ya. Sudah masuk produknya. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi produk-produk yang mau kita masukkan atau ornamen-ornamen yang kita butuhkan di dalam video kita. Bisa itu logo usaha kita ataupun keterangan-keterangan lain yang akan kita masukkan ke dalam video kita. Nah, di sini saya mau masukkan logo Boss Lemon. Nah, seperti ini. Bisa dilihat di bagian barnya itu ada double atau nimpah dia. Kalau dia posisinya menimpa atau double seperti itu, dia nanti hasilnya juga akan double saat kita mainkan. Contohnya begini. Nah, produk dengan logonya double kan? Nah, untuk mengatasi hal itu, kita geser logonya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Posisinya sejajar, berderetan. Coba kita mainkan. Nah, jadi ada perpindahan atau pergantian antara si logo dengan si produk. Lalu saya mau masukkan animasi masuk untuk logonya. Coba saya mainkan lagi ya.
Nah, seperti itu. Selanjutnya saya mau masukkan lagi di bagian latar yang berikutnya. Jadi intinya teman-teman harus perhatikan, teman-teman atur posisi dari si produknya atau objeknya ini dengan pergerakan atau perpindahan dari si latarnya. Yang ini, latar kita tadi. Teman-teman perhatikan posisinya. Jadi agar si posisi produknya itu dan pergerakannya itu seimbang gitu. Nah, untuk menyeimbangkannya itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kita geser dari barnya. Kita geser ke kanan, ke kiri untuk memperpanjang atau memperpendeknya. Tinggal digeser-geser, diatur-atur saja posisinya gitu. Dan sebelum kita lanjut untuk menambahkan objek atau produk yang mau kita masukkan, tentunya kita mainkan dulu videonya. Jadi kita tahu, kita bisa lihat, oh ini kurangnya di sini, ini harusnya di gini, harusnya seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya saya mau masukkan lagi produk dan keterangan dari produk yang mau saya buat di video. Nah, di sini. Selanjutnya saya mau masukkan produk saya di bagian latar yang ini. Karena saya mau masukkan di bagian latar yang ini, jadi saya geser dulu barnya tadi sampai posisinya di posisi yang latar yang ini, gitu. Jadi tinggal kita masukkan di bawahnya saja si produknya. Oke, saya contohkan ya. Kita klik lapisan, lalu media. Nah, seperti ini. Kita klik checklist dulu agar kita lihat posisinya sudah benar belum antara si produk dengan si latar. Oke, kelebihan dia kepanjangan. Kenapa saya bilang kepanjangan? Karena saat motifnya sudah berubah, si produknya belum bergeser. Harusnya saya mau geser produknya ke bagian pinggirnya. Jadi kita geser dulu. Nah, coba kita mainkan lagi ya. Nah, seperti itu. Saya mau tambahkan lagi produknya. Bisa juga kita copy produknya. Kita klik produknya, lalu kita klik yang titik 3 di sebelah kiri, lalu duplikat. Nah, seperti ini. Kita geser dulu dia ke sampingnya,
karena kita akan membuat si produk ini berdampingan. Nah, seperti ini. Lalu kembali lagi kita atur posisi si produk dengan pergerakan latarnya. Nah, coba kita mainkan lagi ya. Nah, sudah kelihatan ya pergerakan dari tiap produknya dengan perpindahan si latar atau template-nya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan teks sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kreasi teman-teman. Kita pilih lapisan, lalu masukkan teks. Nah, untuk hamparan atau stiker, itu bisa juga teman-teman gunakan sesuai dengan kreasi teman-teman. Jadi tinggal teman-teman berkreasi saja sesuai dengan kreasi teman-teman. Tapi jangan lupa untuk meletakkan atau mengatur posisi dari si objek atau ornamen-ornamen yang kita gunakan tersebut agar sesuai dengan pergerakan dari latarnya. Nah, cara mengaturnya seperti tadi, kita geser-geser dari barnya. Dan selanjutnya kalau sudah selesai, sudah cukup, jangan lupa tambahkan musik. Kita bisa tambahkan musik dari audio yang ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan musik dari koleksi lagu-lagu MP3 yang ada di handphone kita, atau bisa juga kita download dari YouTube, dari aplikasi Forshare, atau bisa juga kita download dari Google. Dari Google biasanya saya buka dari situs bandsound.com. Kita cari yang gratis dan yang tidak ada copyright-nya, jadi bisa kita gunakan. Nah, tinggal kita pilih saja musiknya, misalnya yang ini. Tinggal kita tambahkan seperti ini. Nah, lalu tinggal kita atur. Ini contohnya ya, seperti ini. Tinggal kita atur musiknya. Nah, untuk memotong musiknya, misalnya teman-teman mau memotong musiknya, teman-teman mau mengambil bagian referennya saja, kita klik musiknya, lalu kita pilih yang tanda gunting, yang ini. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita potong di bagian depan, belakang, atau tengah. Tentunya sebelum teman-teman potong, teman-teman dengarkan dulu si musik tersebut itu ada di bagian menit keberapa. Jadi yang mau kita pakai itu di menit keberapa gitu. Jadi setelah kita tahu dia di menit keberapa, tinggal kita potong dia di bagian depannya kah, atau di belakangnya, atau mau kita potong di tengahnya. Jadi tinggal kita sesuaikan gitu ya, jangan langsung dipotong.
Kalau langsung dipotong nanti takutnya dia jadi salah potong gitu. Jadi harus kita dengarkan dulu bagian mana yang kita butuhkan. Lihat dari menitnya saja gitu. Nanti dia akan main sesuai dengan durasinya itu dengan menitnya. Jadi kita lihat dari menitnya di bagian menit keberapa. Nah, cara motongnya seperti ini misalnya. Saya mau potong yang di bagian depan. Saya pilih yang ini. Nah, dia terpotong. Lalu untuk memajukan atau meletakkan si musik yang sudah kita potong tadi ke depan, kalau kita nggak letakkan di depan, dia di bagian depannya kosong, nggak ada musiknya. Coba kita mainkan. Nah, kosong kan? Dia bagian yang ada musiknya itu di bagian yang... Nah, jadi caranya seperti ini. Kita tahan musiknya, klik lembut ya, klik lembut sampai dia bergetar. Lalu kita geser musiknya ke depan, seperti ini. Nah, kita sentuh saja pelan, nanti terasa dia ada sedikit getaran dari si musiknya itu gitu. Lalu kita geser ke depan, seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu silahkan teman-teman berkreasi menambahkan ornamen atau teks atau mungkin musik yang teman-teman mau gunakan. Selanjutnya jika dirasa sudah cukup, sudah sesuai dengan kreasi teman-teman, jangan lupa untuk disimpan. Cara simpannya kita klik yang tanda bagikan. Tahu ya, tanda bagikan yang kalau kita mau bagikan kan ada tandanya, lambangnya yang ini. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita klik export. Nah, dia dalam proses penyimpanan. Kalau sudah full nanti artinya sudah tersimpan di galeri kita. Dan bisa kita lihat di bagian folder export atau video. Nah, teman-teman, demikian tutorial membuat video promosi sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.